Kalau pemerintah keliru dalam membuat kebijakan, wajib dikritik. Wajib dikritik. Karena negara ini kita punya semua. Semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara. Bukan. Dalam konsep saya loh, menurut aku sih bener ngono iku. Iku duduk negara. Presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita tidak punya kepala negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Nah iki digital wakil banget. KPK itu lembaga negara, tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Wong yang nomor satu diawasi itu kepala pemerintahan. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup. Kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Republik ini, karena selama Indonesia bersatu tidak pecah, kita menjadi negara paling luas di dunia. Kita punya potensi dan kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Barat. Tapi kalau kita sudah pecah, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, dan kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Masya Allah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Semenjak dulu Amerika sudah lihat di Indonesia ini ada dua hijau yang kuat. Ada dua hijau yang kuat. Hijau yang pertama adalah hijau Islam. Hijau yang kedua adalah hijau tentara, saudara. Karena itu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dua hijau ini. Pulang dari sini nanti Anda masing-masing kan tancapkan dalam diri, ya Rob, ini perang ya Allah. Perang antara kami dengan musuh-musuh kami yang ingin menghancurkan akhlak dan moral. Sampai kapanpun di dalam suatu perjuangan akan selalu dituntut pengorbanan. Ini kita tidak bisa lari dari satu kenyataan. Berjuang dalam hidup berkeluarga, berjuang hidup di dalam satu wadah dan hukum atau satu perusahaan atau satu organisasi atau satu kelompok, kita berjuang, kita harus berkorban. Berkorban tenaga, pikiran, harta benda. Tetapi di dalam perjuangan Pancasila, karena ini merupakan prinsip falsafah negara, ideologi negara, hidup atau mati, Pancasila abadi, saudara-saudara. Beberapa pengamat membeberkan Jokowi bisa lengser sebelum 2024. Pengamat politik Rizal Fadila menilai bisa saja Presiden Joko Widodo jatuh di tengah jalan karena beberapa faktor. Dia membeberkan kejutan pertama dimungkinkan ialah Joko Widodo tidak lagi jadi presiden di tahun 2024. Bisa saja Jokowi selesai sebelum tahun 2024 karena beberapa faktor, ujar Rizal. Misalnya, sambung dia, beberapa penyambung bisa jatuhnya Jokowi di tengah jalan antara lain faktor ekonomi, investasi mendadak, pertumbuhan ekonomi yang minus menyebabkan krisis di mana-mana. Di sisi lain, soal penegakan hukum yang masih terdampak diskriminasi dan persoalan politik lain
yang bisa menambah faktor jatuhnya Jokowi di tengah jalan pemerintahannya. Kalau faktor-faktor itu terjadi, Jokowi harus hand out. Kalau nggak mundur atau dimundurkan oleh rakyat Indonesia. Permasalahan di mana-mana muncul. Bisa kita lihat baik di sosial media maupun di televisi. Lemahnya pemerintah menangani COVID-19. Adanya vaksin yang kurang dipercaya oleh masyarakat bisa menyebabkan jatuhnya Jokowi. PPKM yang tak henti-hentinya disambung terus menyebabkan ekonomi rakyat sengsara. Rakyat banyak dirumahkan. Mana persoalan tenaga Cina yang terus masuk ke negeri ini. Di saat masyarakat dalam keadaan disuruh tinggal di rumah, banyak berkeliaran di media sosial. Warga negara asing yaitu Cina terlalu banyak masuk di bandara, termasuk di Soekarno-Hatta dan juga di Makassar. Semoga pemerintahan Joko Widodo bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan ekonomi yang melanda Indonesia, termasuk COVID-19 yang jelas-jelas menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Mohon dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Lah ini Indonesia nih, kamu tuh menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal jam penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup. Kita nggak akan lantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya.